Fi ayyi yawmin nahnu al-an? Fi ayyi darsin nahnu al-an? Darsil aqidah. Baik. Silahkan buka halaman 9. Sebelumnya saya baca Kasyful Ghiyab. Ini pakai. Romeo Halim fil bait, Abdul Hafiz, Adam Zaim, Ahmad Irwansyah, Dio Pramudia, Fathur Rahim, Habibi Zaki Albani, Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Dipanggil apa? Akbar. Muhammad Aqila Arkananta Bagaskoro. Fil bait? Salas. Aywa. Muhammad Ardan Mahendra Dewa. Marid? Muhammad Asy-Syifa Ilham Nasution. Muhammad Fadri Marzuka Ghani, Muhammad Farid Rizki Alfandi, Muhammad Khairur Ridha, Muhammad Rafi Andika, Muhammad Raihan Akram Ramadhan, Muhammad Sultan Razan At-Taris. Apa artinya At-Taris? Tanya Bapak ya nanti. Muhammad Syamsi Al-Fajar fil bait, Muhammad Rafli Akbar Maulana, Rendra Baruna Alamsyah, Rifki Andika Hafid, Syafiq Abimanyu. Baik. Kita sekarang mempelajari bab yang kedua. Perhatikan. Al-an al-yaumul khamis. Wa tarikh 12 min Rabi'il Awal 1442 Hijriyah. Al-Musawi 29 Oktober 2020. Pelajaran kita adalah pelajaran Al-Aqidah. Baik, bab kita bab 2 tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Pada kesempatan kali ini kita belajar hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama, biografi Abu Sa'id. Kemudian biografi Nabi Musa. Kemudian nanti kita belajar makna hadis. Kemudian hubungan hadis dengan bab
Kemudian faidah hadis. Taib. Alaihi salam radhiyallahu anhu. Nah, kita nurid an naqra sawiyan awalan. Lihat halaman 9. Kita ingin baca sama-sama dulu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nanti nulisnya nanti. Lihat buku semua. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum taqra'una ba'di, kalian baca setelah saya. Ya, dibaca, jangan cuma mengikutin saya, tapi dilihat huruf-hurufnya, dibaca, karena setelah ini saya akan meminta kalian membaca. Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Kita ulangi, marratan ukhra. Apa arti marratan ukhra? Sekali lagi, marratan ukhra. Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Enggak ada ya Musanya ya. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wal wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Tafadhal. Dika baca. Iqra. Qala Musa ya Rabbi allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi Tafadhal. kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa
wal ardina sab'a والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة قالت بهن لا إله إلا الله. Iqra ya Raihan. Apa? Siapa? Rafi. Muhammad Rafi. Lupa saya. Muhammad Rafi. Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa adkuruka bi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amir Wa kunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Taib. Farid, Iqra. Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an as'aluka wa ad'uka bi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Masya Allah, mumtaz. Fathur Rahim. Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a amrunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Di sampingnya. Siapa sampingnya? Akbar. Akbar. Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an Adkuruka. azkuruka wa ad'uka bi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a Wa amirah. wa amirahunna ghairi wal ardi nas-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah fi kaffah Malat. malat bihinna la ilaha illallah. Razan, Iqra. Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Masya Allah, barakallah fiik. Siapa di samping di belakang Farid? Dio. Iya, Dio. Dio, Iqra. Artinya, baca terjemahannya. Musa berkata, Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakan hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hambamu
Hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh langit bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah bukan timbangan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat biografi Abu Sa'id Al-Khudri. Mulai mencatat. Silakan siapkan buku tulisnya. Biografi Abu Sa'id Al-Khudri. Nama lengkap. Tulis begini, nama lengkap. Nama lengkap Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama lengkap Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Berarti beliau dari kaum Ansar. Al-Ansari. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Wafat pada tahun 34 Hijriah. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Wafat pada tahun 74, salah saya. 74 Hijriah. Kemudian biografi selanjutnya Musa alaihi salam. Musa bin Imran. Musa bin Imran. Musa bin Imran. Beliau adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Musa bin Imran. Beliau adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Musa bin Imran yang diutus kepada Bani Israel. Dan beliau mempunyai gelar yaitu Kalimullah. Yang artinya orang yang langsung dibicarai oleh Allah. Beliau mempunyai gelar Kalimullah, orang yang langsung dibicarai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mempunyai gelar Kalimullah, orang yang langsung dibicarai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimullah. Taib. Catat makna hadis. Makna hadis adalah Nabi Musa meminta amalan zikir kepada Allah. Nabi Musa meminta amalan zikir kepada Allah, lalu diberi amalan oleh Allah ucapan la ilaha illallah. Lalu diberi amalan oleh Allah ucapan la ilaha illallah. Lalu diberi amalan oleh Allah ucapan la ilaha illallah. Lalu diberi amalan oleh Allah ucapan la ilaha illallah. Dan Nabi Musa menginginkan amalan yang lain. Dan Nabi Musa
menginginkan amalan yang lain, dan Nabi Musa menginginkan amalan yang lain, dan Nabi Musa menginginkan amalan yang lain karena semua manusia mengamalkannya, karena semua manusia mengamalkannya, karena semua manusia mengamalkannya. Lalu Allah memberitahukan bahwa zikir la ilaha illallah memberatkan timbangan. Zikir la ilaha illallah memberatkan timbangan seberat 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Seberat 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Siapa yang sudah? Iqra ya Asy-Syifa. Dengarkan, yang masih tertinggal tulisannya dengarkan. Baca yang keras. Nabi Musa alaihissalam meminta amalan zikir kepada Allah, lalu diberi amalan ucapan la ilaha illallah, dan Nabi Musa menginginkan amalan yang lain karena semua manusia mengamalkannya. Lalu Allah SWT memberikan amalan zikir la ilaha illallah memberatkan timbangan seberat 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Taib. Sekarang hubungan hadis dengan bab. Catat. Enak nggak? Wangi nggak minyak wanginya? Ya. Hubungan hadis dengan bab. Hadis ini menunjukkan keistimewaan tauhid. Hadis ini menunjukkan keistimewaan tauhid. Hadis ini menunjukkan keistimewaan tauhid, yaitu memberatkan timbangan di hari kiamat. Memberatkan timbangan di hari kiamat. Lebih berat dari 7 lapis bumi dan 7 tingkatan langit. Lebih berat dari 7 lapis bumi dan 7 tingkatan langit. Lebih berat dari 7 lapis bumi dan 7 tingkatan langit. Jadi para ikhwah, para santri sekalian, orang yang bertauhid itu nanti di hari kiamat akan ditimbang. Semua hamba Allah ditimbang di hari kiamat. Nah, siapa yang dia bertauhid, tidak mensyirikkan Allah sampai mati, siapa yang beragama Islam, beribadahnya kepada Allah, maka timbangannya berat. Kalau sudah timbangannya berat, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, kalau timbangannya berat, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Faidah hadis. Catat. Faidah hadis. 1. Keistimewaan Nabi Musa. 1.
Satu, keistimewaan Nabi Musa, yaitu gigih bertanya kepada Allah, yaitu gigih bertanya kepada Allah. Tentang zikir dan doa. Nah, semestinya kita mencontoh para nabi. Nah, harus kita bertanya dalam masalah ilmu. Sering-sering bertanya, yang kira-kira belum paham maka ditanyakan. Pelajaran yang kedua dari hadis atau faedah kedua dari hadis. Ibadah harus sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ibadah harus sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ibadah harus sesuai dengan petunjuk dari Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ati Muhammad. Taib. Pelajaran yang ketiga apa tadi? Yang kedua apa? Taib. Tidak boleh kita beribadah tidak sesuai. Yang ketiga, Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Allah beristiwa, istiwa. Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Pelajaran selanjutnya yang keempat, zikir la ilaha illallah tidak boleh dipenggal-penggal. Zikir la ilaha illallah tidak boleh dipenggal-penggal. Jadi enggak boleh orang berzikir Allah, 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 enggak boleh. Begitu juga orang berzikir illallah, 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 enggak boleh. Atau lebih parah lagi dia berzikir gini, hu, hu. Nah, itu enggak boleh. Ada itu orang berzikir seperti itu. Tidak boleh, harus lengkap. La ilaha illallah. Harus berzikir lengkap. La ilaha illallah. Tidak boleh berzikir dipenggal karena tidak ada artinya. Ya, karena tidak ada artinya. Kemudian pelajaran yang kelima, tetapnya timbangan yang mempunyai 2 daun, tetapnya timbangan yang mempunyai 2 daun di hari kiamat. 2 daun di sini bukan daun ini ya, tapi daun timbangan. Ini kan timbangan ada begini nih, ya. Kemudian ada begini. Nah ini namanya 2 daun. Tetapnya timbangan yang mempunyai 2 daun di hari kiamat. 2 daun, nun, daun, ya daun. Nah, cuma untuk timbangan istilahnya juga daun, ya. Untuk timbangan istilahnya juga daun. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu langit 7 lapisan sebagaimana, saya ulangi, langit 7 tingkatan sebagaimana bumi 7 lapisan. Langit 7 tingkatan sebagaimana bumi 7 lapisan. Langit 7 tingkatan sebagaimana bumi 7 lapisan. Naam. Itu adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kita baca lagi. Perhatikan bukunya sekarang halaman 9 dan 10. Di bawah, paragraf paling bawah, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis. Lihat bukunya. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu sawiyan. Ucapkan sama-sama ya. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Ya bani Adam. Bacanya begitu ya. Ya bani Adam. Lau ataitani. Lau ataitani. Biqurabil ardi khataya. Thumma laqitani. La tushriku bi syai'an. La ataituka biqurabiha maghfirah. Marratan ukhra. Apa arti marratan ukhra? Sekali lagi. Ya bana qala Allah Ta'ala. Ya bani Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani
la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah marratan ukhra. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Taib. Man yurid an yaqra Rafi, iqra. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Taib. Iqra ya Dika. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardh khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Naam, Razan, iqra. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardh khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Naam. Iqra ya Akbar. Saya mulai hafal. Naam. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi Khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Naam, maghfirah. Fathur Rahim. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Naam. Farid. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Diu. Iqra. La atai. Nah, saya lupa namanya. Siapa? Rehan. Ya, Rehan. Karena banyak Rehan. Ada di kelas 8 aja Rehan banyak. Rehan. Nah, silahkan baca. Saya panggil Akram aja ya. Enak mau nggak? Mau Rehan aja. Taib, Rehan iqra. Barakallahu fiik. Fadri. Bacanya begitu. Ya bana Adam. Ya, bacanya begitu. Nah, Rendra iqra.
La atai. Taib. Asy-syifa. Ini sistem duduknya gimana kalian? Putar. Oh iya, karena rozan tinggi, yang kecil-kecil di belakang. Taib, kalau muter nggak apa-apa. Asy-syifa, ya. Iqra. Ya benar. Nah, Ridho juga ada dua. Kelas 8 satu berasal dari Gresik, Jawa Timur. Nah, Iqra ya Ridho. Ya benar. Ya benar Adam, law ataitani bi qurabil ardi qatayatum malakiyati la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Masyaallah. Adam Zain. Qala Allahu law ataitani la tusyriku. Masya Allah, barakallahu fiik. Hasan Habibi. Irwan Syah. Betul kan? Alhamdulillah. Allah Ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Sampingnya siapa? Siapa? Oh, Syafiq Abimanyu. Ya, terus dibaca. Syafiq. Oh, nggak kelihatan wajahnya karena pakai facial. Saya sudah hafal. Ya, nam Iqra ya Syafiq. Allah Ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Marratan ukhra. Qulu sawiyan. Qala Allah Ta'ala. Ya bani Adam. Law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Taib, sekarang itu hadis dari Anas bin Malik. Catat, Anas bin Malik, biografinya, nama lengkapnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhr. Bin An-Nadhr, tulisannya begini. An-Nadhr Al-Ansari. An-Nadhr Al-Ansari. Berarti beliau dari kaum Ansar, kaum Ansar penduduk kota Madinah. Ya. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Umur 100 tahun lebih. Anak 100 lebih. Anaknya 100 lebih. Kok bisa? Ya mungkin istrinya mungkin 4, ya, kemudian dari setiap istri mungkin keluar 10, sudah 40 kan. Kemudian istri yang 4 ini mungkin yang satu dicerai, nikah lagi, dicerai, nikah lagi, dicerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, akhirnya
Setiap ini mungkin 10 jadi 80 dan seterusnya seperti itu. Dan ini berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Gelar beliau khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadimu Rasulillah artinya pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Kemudian umur 100 tahun lebih, anak 100 lebih, gelarnya khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Makna hadis, catat. Nabi Muhammad makna hadis. Nabi Muhammad makna hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah mengampuni dosa orang yang bertauhid. Saya ulangi ya. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Allah mengampuni dosa orang yang bertauhid, walaupun dosanya sejagat raya. Apa arti sejagat raya? Sealam semesta, sejagat raya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hubungan hadis dengan bab. Catat, hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab menunjukkan keistimewaan tauhid, menunjukkan keistimewaan tauhid, yaitu diampuni dosa, walau sebesar alam semesta, walau sebesar alam semesta. Jadi orang yang bertauhid di hari kiamat diampuni dosanya meskipun banyak dosanya. Mencuri, membunuh, minum minuman keras, berjudi, kemudian apalagi macam-macam dosa, makan harta riba, berbuat curang dalam jual beli, dosa-dosa besar. Tapi selama dia bertauhid, maka dia pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan tauhid. Faedah hadis. 1. Faedah hadis. Tetapnya sifat kalam bagi Allah. Tetapnya sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam itu apa artinya? Sifat berbicara Allah. Jadi Allah itu berbicara sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala
berbicara sekehendaknya, kapan Allah berbicara, kapan Allah tidak berbicara, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan Allah berbicara dengan Nabi Adam, Nabi Musa. Selanjutnya yaitu tetapnya hari hisab di hari kiamat. Tetapnya hari hisab di hari kiamat. Hisab itu apa? Perhitungan. Tetapnya hari hisab di hari kiamat. Jadi semua akan dihitung oleh Allah SWT. Nah, ini pelajaran para ikhwah. Di dunia itu tidak ada orang dihitung. Kenapa Farid nggak sholat? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan di dunia. Kenapa dia nggak puasa Ramadan? Nggak ada. Kenapa Fadri mencuri, membunuh? Nggak ada. Ya, nggak ada. Tetapi itu semua adanya di kapan? Di akhirat kelak. Jadi itu yang membuat kadang-kadang orang bermaksiat menjadi, kalau dalam bahasa Banjar, menjadi nyanyat. Paham gak nyanyat? Ketagihan, kecanduan. Karena nggak ada yang bertanya. Kalau kalian kan di asrama ada penyimpangan sedikit, dicatat poin. Nanti sebentar lagi kita mewajibkan tidak boleh kecuali pakai bahasa Arab. Siapa yang pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Banjar, pakai bahasa daerah, poin. Akhirnya kita kan tidak mau untuk kena poin. Akhirnya hati-hati. Nah, di dunia tidak ada hisab. Nggak ada kalau ada orang nggak sholat kemudian ditanya kenapa kamu nggak sholat. Nggak ada. Pertanyaan itu kapan? Di akhirat. Itu yang membuat orang nyanyat, tidak sholat. Orang yang membuat orang kecanduan untuk tidak sholat. Karena tidak ada permintaan pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia. Yang ada hanya di akhirat. Taib, selanjutnya hadis ini, catat yang ketiga. Hadis ini bantahan terhadap kaum Khawarij. Tulisannya begini. Hadis ini terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tetapi dia kurang imannya. Dia kurang imannya. Naam. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berarti selesai kita membahas bab yang kedua. Sekarang tugas kita masih tersisa membaca kandungan. Naam, siapa yang membaca? Razan, iqra kandungan bab. Iqra ya Razan. 1. Luasnya karunia Allah. Luasnya karunia Allah. Dari keistimewaan tauhid kita mengetahui luasnya karunia Allah. Saya ingin bertanya, dari 5 dalil yang kita pelajari, apa saja keistimewaan tauhid? 1, menghapuskan dosa. Yang lain? Masuk ke dalam surga. Yang lain? Diberatkan timbangannya. Yang lain? Keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Yang lain, satu lagi. Diharamkan dari api neraka. Itu menunjukkan luasnya karunia Allah. 2, silakan. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Banyaknya pahala tauhid. Ini sama. Pahala tauhid ada 5 tadi. Jangan lupa. Nanti saya akan bertanya di ulangan. Tafadhal. Apa pahala tauhid? Maka 1, keamanan di dunia, kemudian petunjuk di akhirat. 2, dimasukkan ke dalam surga. 3, diharamkan dari api neraka. Fadhal. 4, diberatkan timbangan. Yang kelima, dihapuskan dosa. 5 itu jangan lupa ya, pahala tauhid. Nah, terus 3, selain itu tauhid menghapuskan dosa-dosa. ya sudah. 4, 4, tafsir ayat dalam surah Al-An'am.
Begini nanti akan saya tanya. Apa tafsir ayat dalam surat Al-An'am ayat 82? Buka halaman 8 coba. Siapa yang bisa jawab? Tafsir ayat surat Al-An'am ayat 82. Orang yang bertauhid, keistimewaannya mendapatkan keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Begitu cara menjawabnya. Naam. Yang kelima. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis ibadah. Hadis Ubadah yang mana? Halaman 8. Silahkan cek bukunya. Hadis Ubadah halaman 8. Ya, barang siapa yang bersyahadat 2 kalimat syahadat. 1. Dan barang siapa yang bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. 2. Dan barang siapa yang bersyahadat bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah. 3. Barang siapa yang bersyahadat bahwasanya Nabi Isa adalah ruh Allah. 4. Yang kelima, barang siapa yang bersyahadat surga dan neraka benar adanya. Itulah 5 masalah yang ada di dalam hadis Ubadah bin Samit. Ya, fahim tuh? Naam. Keenam. 6. Apabila akan mempertemukan antara hadis ibadah, hadis itban dan hadis sesudahnya, Tafadhal. akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Iya. Jadi hadis Ubadah kemudian hadis Itban itu caranya kita menggabungkannya. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah tetapi harus ikhlas syahadatnya, bukan hanya ucapan di lisan. Hadis Itban kan, lihat artinya hadis Itban halaman 9. Siapa yang sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasukkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Nah itu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup ucapan saja, tapi harus ikhlas dari hati karena mencari wajah Allah semata. Nah itu maksud daripada kandungan bab yang ke-6. Ke-7. 7. Perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Ibn, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih berdoa kepada selain Allah, bermanfaat enggak la ilaha illallahnya? Nah, masih minta kepada orang mati, manfaat enggak? Tidak. Nah, itu maksudnya. Nah, yang ke-8. 8. Para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Ini kisahnya seperti kisah siapa? Nabi Musa diingatkan tentang keistimewaan la ilaha illallah. Kenapa perlu diingatkan Nabi Musa? Karena waktu itu beliau diberikan amalan, tafadhal, diberikan amalan, kemudian beliau ingin amalan yang lain. Naam. 9. Bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan. Baik. Ini maksudnya keutamaan la ilaha illallah di hari kiamat akan memberatkan apa? Timbangan, ya. Orang yang ucapannya la ilaha illallah maka timbangannya berat nanti, mengalahkan seluruh timbangan atau berat timbangannya seluruh manusia. Nah, ke-10. 10. Dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Langit itu ada 7 tingkatan. Jadi yang kita lihat ini yang biru ini itu hanya sebatas mata kita sanggup melihat ke atas. Dan itu bukan langit yang dimaksud. Tapi langit yang dimaksud adalah yang luas. Entah langit pertama sampai mana, langit kedua, ketiga, ketujuh, Allahu a'lam. Kita ini dalam sebuah planet namanya bumi. Kemudian di galaksi ini ada planet-planet lain. Planet bumi, planet matahari, planet bulan. Planet apa lagi? Saturnus, Mars, dan seterusnya. Dikumpulkan planet-planet ini dalam sebuah galaksi. Galaksinya namanya Galaksi Bima Sakti. Yang seperti Galaksi Bima Sakti ini miliaran jumlahnya. Di atas sana.
Nah, Allahu a'lam apakah itu langit ke-1? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, ini menunjukkan besarnya, istimewanya tauhid. Bayangkan, berat timbangan tauhid itu lebih berat dibandingkan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. 7 tingkatan langit, 7 lapis bumi. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid keistimewaannya luar biasa. Naam, 11. Langit dan bumi ada penghuninya. Siapa penghuni langit? Malaikat. Nah, terus 12. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ya. Kita ini ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit. Sedangkan kaum Asy'ari mereka mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Sedangkan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arsy. Nah, 13. Apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Nah, ini yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh cuma ucapan saja, tetapi dia harus mengerjakan konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus 14. Perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. lihat, ini masalah penting. Lihat ini. Dicatat ya. Perhatikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihissalam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Mereka berdua ini mempunyai gelar. Gelarnya pertama, baca coba sama-sama. Apa ini bacaannya? Abdullah. Terjemahannya apa? Hamba Allah. Kemudian mereka juga Rasulullah. Rasulullah. Ini yang dimaksud bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa mempunyai dua gelar, Abdullah dan Rasulullah. Kalau gelar Nabi Muhammad SAW Abdullah, hamba Allah, maka lihat, maka tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Kalau Nabi Muhammad SAW Abdullah, hamba Allah, tidak boleh kita beribadah kepada beliau. Contoh beribadah misalkan, wahai Muhammad, berilah saya rezeki. Boleh nggak begitu? Kenapa? Karena Nabi adalah hamba Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah saya anak. Boleh enggak? Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Paham ini? Kalau saya katakan sekarang, wahai Rasulullah, berilah saya syafaat. Boleh enggak? Angkat tangan yang boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan yang tidak boleh. Banyak. Angkat tangan yang tidak boleh atau tidak boleh. Antara keduanya. Dio.
Ya, maka jawabannya tetap tidak boleh. Itu nanti di akhirat. Kita minta syafaat kepada Rasulullah nanti di akhirat. Ya, kenapa tidak boleh kita minta syafaat kepada Rasulullah? Karena beliau adalah Allah. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Gini caranya. Wahai Allah, berilah syafaat Rasulullah kepadaku. Nah, gitu. Berarti mintanya kepada siapa? Allah, bukan kepada Rasulullah. Taib. Kalau Muhammad SAW dan Nabi Isa adalah Rasulullah, maka tidak boleh diingkari atau didustakan. Nggak boleh diingkari. Apapun yang diberitahukan oleh Rasulullah tidak boleh diingkari. Ya, seperti beliau mengabarkan bahwa beliau melakukan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Percaya nggak? Boleh diingkari nggak? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh diingkari? Karena beliau adalah Rasulullah. Contoh yang lain. Ini, kalau di dalam air, ini anggap terbuka, lalu datang lalat, masuk ke dalam. Sunnah Nabi, ajaran Rasulullah, lalatnya dimasukkan ke dalam, baru dibuang, baru boleh diminum. Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah, beliau tidak boleh diingkari. Ustaz, jijik Ustaz, kan lalat, maka tidak boleh kita mengingkarinya. Kenapa? Karena kata Rasul, dan setelah ditemukan atau diteliti, memang benar kalau masuk lalat maka dimasukkan seluruhnya baru dikeluarkan. Karena satu sayapnya membawa penyakit, satu sayapnya penawar penyakit. Jadi kalau dimasukkan kemudian dikeluarkan, jadi steril lagi. Paham ini? Nah, itulah yang dimaksud bahwa di mana tadi? Perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ini. Dan ini gelar Rasulullah SAW yang paling pas diberikan oleh Allah dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu Abdullah dan Rasulullah. Kemudian sehat kalimat Allah. Apa maksud kalimat Allah? Saya ingin cerita dulu, atau saya ingin bertanya kepada para santri. Siapakah manusia yang tidak punya bapak, tidak punya ibu? Nabi Adam. Yang jawab Adam Zaim. Ya, Nabi Adam. Saya tanya lagi, siapa manusia yang tidak punya bapak, tidak punya ibu? Nabi Isa. Yang tidak punya ibu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada bapak dan ibunya. Siapa manusia yang tidak punya ibu? Hawa. Kenapa? Misalkan ini Nabi Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakan Hawa. Berarti Hawa tercipta tanpa ibu. Paham ini? Dua. Yang ketiga, siapa manusia yang diciptakan tanpa bapak? Nabi Isa. Bagaimana cara penciptaannya? Jibril datang. Di sini misalkan Maryam, Jibril datang kemudian mengatakan kepada perutnya Maryam, kun. Kun. Artinya jadilah. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Paham ini para ikhwah? Nah, itulah
Makanya Nabi Isa disebut kalimatullah, kalimat Allah. Kenapa? Karena penciptaan Nabi Isa dengan ucapan atau dengan kalimat kun. Nah, maka catat, yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah, catat, yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah, yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah penciptaan Nabi Isa dengan ucapan kun. Yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah penciptaan Nabi Isa dengan ucapan kun, yang artinya jadilah. Yang artinya jadilah. Kalau saya tanya lagi, siapa manusia yang ada bapak ada ibunya? Seluruh manusia. Begitulah urutan manusia. Manusia tidak ada ibu, tidak ada bapak, Nabi Adam. Manusia yang ada bapaknya tidak ada ibu, Hawa. Manusia yang tidak ada bapak ada ibu, Nabi Isa. Manusia yang ada ibu dan ada bapak, seluruh manusia. Terus 16 mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara roh-roh yang diciptakan Allah. Perhatikan. Sekarang perhatikan saya baik-baik. Ini Muslim, ini orang Nasrani, orang Kristen. Apa bedanya? Orang Kristen, misalkan ini Nabi Isa, Allah masuk ke dalam diri Nabi Isa. Allah masuk ke dalam diri Nabi Isa. Paham sampai sini? Orang Muslim meyakini ini Nabi Isa. Allah menciptakan ruh, Allah masukkan ke dalam Nabi Isa. Beda nggak? Beda. Yang satu, kalau kaum Nasrani apa? Yang masuk siapa? Allahnya. Kalau kaum Muslimin yang masuk siapa? Ruh yang diciptakan oleh Allah. Makanya orang Nasrani itu musyrik, karena menduakan Allah dengan Nabi Isa. Paham ini? Itu yang ke-16. Yang ke-17, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Surga dan neraka dari dulu sudah ada, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 18. Mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Apa maksud sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya? Catat. Cepat. Maksud sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya adalah, maksud sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya adalah maksud sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya adalah masuk surga dan tingkatannya sesuai dengan amalnya. Masuk surga dan tingkatannya sesuai dengan amalnya. Yang hafal 30 juz tidak sama dengan yang hafal juz 30. Betul tidak? Yang hafal juz 30 tidak sama dengan yang hafal cuma surat 3 Qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tidak sama. Maka tingkatannya beda-beda. Ke-19 terus. Mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. 2 daun. Paham ya? Ada timbangan, ada 2 daunnya. 2 daunnya itu untuk meletakkan yang ditimbang. Nah, 20. Mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah. Artinya kita ahlu sunnah menetapkan Allah mempunyai wajah sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Tapi kita nggak boleh nanya, Ustaz, wajah Allah gimana ya? Nggak boleh. Kita hanya meyakini Allah memiliki wajah. Adapun bagaimana tidak boleh bertanya. Nah, saya punya tugas kepada kalian. Silahkan nanti dikerjakan di hari Senin. Saya masuk hari Senin,
Silahkan ya, ini harus disetor dan ini penilaian harian keterampilan. Ya, hafalkan surat Al-An'am ayat 82 dan hadis Ubadah. Ya, jangan lupa dicatat surat Al-An'am ayat 82 dan hadis Ubadah. Ya, hadis Ubadah. Taib. Cukup kiranya. Hadza naktafi bihadzal kalam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.